ketika bangun pagi, habis minus bangun pagi tuh terkadang mata saya tuh terasa perih, itu juga di pinggir-pinggir kelopak matanya tuh kadang ada kerak-kerak. Itu karena juga kadang itu muncul luka-luka kecil seperti itu. Oh baik ibu, untuk itu apakah ada seperti ada pasir ibu di kelopak mata ibu? Kalau sensitif kita terkena cahaya ibu? Iya, persis seperti itu. Oh baik, itu bisa saya periksa dulu ya ibu. Baik ibu, dari pemeriksaan itu diketahui ada kemerahan dan juga terdapat kusta di tepi kelopak mata kiri ibu. Kondisi ini itu biasanya disebut dengan blefaritis, di mana blefaritis itu biasanya merupakan peradangan gitu ibu di tepi kelopak mata. Biasanya ini tuh terjadi karena infeksi dari bakteri atau juga karena berhubungan dengan kondisi kulit tertentu. Seperti itu. Apakah berbahaya ya dok? Biasanya kalau ditangani dari awal itu tidak berbahaya ibu. Untuk itu saya akan resepkan nanti salep antibiotik mata untuk mencegah infeksinya. Terima kasih. Ibu ini resepnya. Untuk nama obatnya itu oxytetracycline eye ointment ibu. Nanti biasanya itu dioleskan tipis-tipis saja di tepi kelopak matanya sebanyak 3 kali sehari. Untuk instruksi lebih lengkapnya bisa ditanyakan di detail oleh apoteker ini. Baik dok, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang ibu. Selamat siang Bu, saya ingin melukis resep lagi buat dokter. Nah ibu, saya lihat dulu ya resepnya. Untuk resepnya itu ada oxytetracycline eye ointment 1% ya ibu. Nah ibu, saya siapkan dulu ya obatnya. Silakan masuk. Permisi Bu Indah, ini ada resep dari Ibu Rahayu, di mana untuk obatnya itu ada oxytetracycline eye ointment 1%. Nah, ini obatnya sudah saya siapkan 1 tuh. Baik, terima kasih ya. Saya cek dulu kesesuaiannya dengan resep sebelum diserahkan. Saya permisi ya Ibu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya adalah Indra yang sudah saat ini. Apakah benar dengan Ibu Rahayu? Iya benar Bu. Baik, ini obatnya sudah siap. Tapi sebelum itu saya izin untuk menginformasikan mengenai obat dan juga cara penggunaannya ya. Ya boleh Bu, soalnya tadi dokter juga ada sebut penjelasan sedikit tapi saya belum terlalu paham. Nanti kita diskusikan bersama. Nah sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal untuk memastikan keamanan dari penggunaan obatnya ya. Ibu, untuk keluhannya sejak kapan yang munculnya dan bagaimana sih gejala dari yang Ibu rasakan? Untuk keluhannya sih munculnya sekitaran seminggu yang lalu ya. Lalu keluhan yang saya rasakan itu kayak ada perih, kadang-kadang itu perih saat bangun tidur terutama. Itu ada kerak-kerak sedikit di kelopak mata dan juga kadang-kadang muncul luka-luka kecil seperti itu. Apakah ada terasa gatal atau ada terasa mengganjal atau apakah ada cairan yang keluar ya dari mata? Iya, kadang-kadang seperti itu. Baik, itu memang gejala dari blefaritis, itu merupakan peradangan di tepi kelopak mata. Tadi dokter juga udah diagnosis kan ya? Ya, tadi dokter juga sedang diagnosis kalau saya diagnosis infeksi mata seperti itu. Betul, sebelum itu apakah saya boleh tanya, Ibu sudah hamil atau menyusui? Tidak. Kemudian apakah Ibu ada alergi antibiotik khususnya golongan tetracycline? Nggak ada sih. Kemudian apakah akhir-akhir ini Ibu sedang mengkonsumsi obat lain secara rutin seperti suplemen, obat mata ataupun obat pengencer darah seperti warfarin Ibu? Saat ini tidak ada. Jadi terima kasih Ibu. Sekarang saya jelaskan mengenai obat dan juga cara penggunaannya ya. Jadi ini adalah oxytetracycline eye ointment, di mana ini merupakan salah antibiotik yang cara kerjanya itu menghambat pertumbuhan bakteri di kelopak mata, sehingga nanti peradangan dari mata Ibu itu bisa reda seperti itu. Seperti itu. Kira-kira cara pakainya bagaimana ya? Baik, saya jelaskan langkah-langkahnya ya. Pertama, hal pertama yang sangat penting yang harus dilakukan adalah dengan mencuci dulu tangannya sebelum menyentuh area mata agar bersih. Kemudian baru deh dibuka salepnya dulu. Kemudian dicubit bagian kelopak mata bawah hingga terbentuk cekungan. Baru deh bisa dioleskan secara tipis-tipis salepnya, mungkin sekitar 1 cm saja.
baru deh bisa dikedipkan matanya perlahan sehingga obatnya bisa merata. Seperti itu. Lalu untuk frekuensi penggunaannya berapa kali sehari ya? Untuk penggunaannya itu sesuai resep ya Ibu, 3 kali sehari, bisa pagi, siang, malam. Kalau usahakan nanti jadwalnya itu teratur ya Ibu. Dan penggunaan malam hari sebelum tidur itu sangat dianjurkan karena obat ini bisa lama menyerap saat mata tertutup. Kalau sekiranya nanti saya lupa menggunakan obatnya 1 kali itu gimana ya? Kalau misalnya jadwal selanjutnya itu masih jauh, bisa segera dipakai saat ingat. Tapi kalau misalnya jadwal selanjutnya itu berdekatan, itu bisa di skip dulu untuk jadwal yang terlupa tadi dan bisa menggunakan obatnya dengan jadwal yang normal seperti itu. Nanti jangan menggunakan dosisnya ya Ibu. Seperti itu. Saya ingin menginformasikan ya Ibu, ada beberapa efek samping yang bisa terjadi saat makannya, walaupun tidak semua orang mengalaminya. Jadi saat setelah memakan itu bisa merasakan rasa perih ataupun rasa terbakar sementara pada area mata, dan itu normal ya Ibu. Mungkin itu biasanya akan hilang setelah beberapa menit saja. Kalau misalnya ada perih sedikit itu berarti masih aman ya? Iya, masih aman. Tapi kalau misalnya perihnya atau rasa terbakarnya itu semakin lama, itu bisa jadi merupakan reaksi alergi Ibu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Ibu bisa menghentikan penggunaannya dan bisa langsung hubungi dokter ya. Nah, satu lagi Ibu, salep ini tidak boleh diberikan atau digunakan pada anak di bawah 8 tahun tanpa pengawasan dokter ya Ibu. Untuk ibu hamil juga tidak boleh digunakan, dan karena Ibu tadi mengkonfirmasi bahwa tidak sedang hamil, jadi aman untuk digunakan. Untuk penyebarannya bisa menghindari sinar matahari langsung ke salepnya, dan juga jangan di tempat yang lembab ya Ibu. Bisa di suhu ruangannya saja udah cukup, tapi ingat untuk menutup rapat tubnya setelah digunakan. Juga saat digunakan itu jangan sampai terkena dari area matanya agar tidak terkontaminasi. Kalau misalnya salepnya udah dibuka, itu kira-kira bisa dipakai sampai berapa lama ya? Maksimal 4 minggu setelah pertama kali dibuka ya Ibu. Walaupun nanti tengah kadaluarsanya itu masih jauh, tapi usahakan langsung membuang salepnya setelah 4 minggu tersebut karena risiko terkena kontaminasi. Baik, terima kasih atas informasinya. Dan juga kalau selain salep, apakah ada cara untuk meredakan gejala seperti perih dan juga gatal-gatalnya itu ya, soalnya itu agak mengganggu proses Ibu bisa kompres hangat ya Ibu dengan kain bersih yang direndam dengan air hangat. Jangan air panas karena itu bisa membakar dari kelopak matanya yang sedang sensitif. Nah, bisa tempelkan selama 5-10 menit, dan ini tuh bisa melunakkan dari kerak-kerak yang ada di area mata yang disebutkan tadi, dan juga bisa mengurangi rasa gatalnya. Nah, sebaiknya hal itu dilakukan sebelum penggunaan salep, terutama di pagi hari. Ternyata banyak juga ya caranya. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya sudah mengerti dengan cara penggunaan. Baik, sebelum saya akhiri, apakah saya boleh bertanya kembali Bu, bagaimana cara menggunakan salepnya? Baik, Bu. Jadi cara penggunaannya itu pertama cuci tangan terlebih dahulu. Lalu buka tutup salepnya, kemudian cubit area kelopak mata bagian bawah, oleskan salepnya sedikit saja. Lalu digunakan 3 kali sehari. Sebelumnya juga bisa dilakukan kompres mata untuk membersihkan area mata. Lalu apabila terasa perih, sebentar itu tidak apa-apa, tapi kalau gejalanya terus berlanjut itu bisa konsultasikan ke dokter. Ibu benar sekali ya yang tadi itu yang dijelaskan. Ada beberapa tambahan lagi yang perlu diingat setelah menggunakan salepnya. Jangan lupa tutupnya ditutup dengan rapat, dan juga jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya. Baik Bu, terima kasih, informasinya sudah sangat jelas. Baik, sama-sama. Ini untuk obatnya. Semoga cepat sembuh ya Ibu, dan kalau ada pertanyaan bisa kembali ke sini ataupun bisa menghubungi kami. Hati-hati di jalan ya Ibu.